Selamat sore, perkenalkan nama saya Yosua dari kelas 10 TKJB. Saya akan menjelaskan teks eksposisi dan strukturnya tentang hukum di Indonesia. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat analisis. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. 2. Argumentasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukum yang lebih rendah daripada para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Perkenalkan, nama saya Marcella Christian Mentara kelas 10 TKJB. Hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Teks eksposisi judul COVID-19. Tesis atau pembukaan. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda di dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia, dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan per hari. Argumentasi atau ulasan. Pemberian status pandemi bukan hanya tampak alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencapai 15,2 juta yang terkonfirmasi virus corona. Yang meninggal dunia mencapai 1.598 jiwa pada tanggal 4 Agustus 2021. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal inilah yang menjadikan virus itu begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan dalam gaya hidup masyarakat sendiri, gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan, sehingga menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Penegasan ulang pendapat. Simpulan. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri, seperti menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya James Doni Fritzi dari kelas X TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat teks eksposisi beserta struktur dan langkah menyusunnya. Teks eksposisinya berjudul Kebersihan Lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan berimbas pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Terdapat banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan yang didapat, juga terjalin hubungan solidaritas antar warga yang kuat. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Adapun strukturnya itu sebagai berikut. Yang pertama, tesis, yaitu kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu argumentasi sebagai berikut.
Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang sebagai berikut. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Dan langkah-langkah menyusun teks eksposisi yang pertama yaitu menentukan topik atau tema, dan yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga membuat kerangka, yang keempat mengumpulkan bahan atau fakta dan data-data valid, dan yang kelima menulis karangan dan argumentasi atau paparan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Elvira. Saya akan membuat teks eksposisi mengenai buah pisang. Buah pisang memiliki 8 kandungan, yaitu mengandung vitamin A, kaya akan serat, melancarkan metabolisme dan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, dan menyehatkan tulang. Struktur teksis dari buah pisang adalah buah yang berbentuk mungil dengan kulit berwarna kuning dan daging yang matang berwarna putih atau kuning, memiliki tekstur yang empuk, berkhasiat tebal, dan memiliki rasa segar dan manis. Selain bentuknya mungil atau kecil dan rasa segar dan manis, buah pisang memiliki banyak kandungan manfaat akan tubuh kita seperti vitamin A, C, dan B6, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi buah ini selain nikmat juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Struktur kedua, karena memiliki kandungan vitamin, mineral, dan karbohidrat, setidaknya ada 7 manfaat buah pisang, yaitu 1. Menurunkan berat badan, 2. Menyehatkan tulang, 3. Mengatasi anemia, 4. Melancarkan aliran oksigen ke otak, 5. Kaya akan serat, 6. Melancarkan metabolisme, 7. Melancarkan kekebalan tubuh. Selain untuk kesehatan, kita juga bisa memanfaatkan matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau
orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau kampus. Di kota Yogyakarta, kemacetan terjadi hampir setiap hari di titik-titik yang menjadi jalur pergerakan utama para pekerja kantoran menuju lokasi kerja, serta siswa dan mahasiswa yang menuju sekolah dan kampus. Kemacetan yang berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan dan menjelang hari raya. Pada tahap arus mudik dan arus balik, kemacetan parah akan terjadi di jalan-jalan arah luar kota seperti Jalan Magelang, Jalan Solo, dan Jalan Wates. Dalam rentang waktu tersebut, kemacetan juga dapat dirasakan di pusat kota sebagai tujuan wisata dan tempat menginap seperti Malioboro, Prawiro-Taman, serta jalan-jalan yang menuju objek wisata seperti Parangtritis. Penegasan ulang, kemacetan yang dominan umumnya ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dan lingkup internal. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan satu di antara solusi yang dapat diterapkan. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan akan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri. Demikian itu hasil teks eksposisi yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore, perkenalkan nama saya Winda Claudia Besa dari kelas 10 TKJB. Saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi dan strukturnya tentang pendidikan karakter. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pendidikan atau edukasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melalui pendidikan, seseorang bisa banyak belajar, bahkan menemukan jati dirinya. Jati diri itu terbentuk oleh karakter dan lingkungan yang dimiliki oleh itu sendiri, dengan tujuan membentuk karakter pada anak didik. Pemerintah mengubah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berubah menjadi kurikulum 2013. Perubahan ini membawa pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan Indonesia yang baru. Yang kedua, argumentasi. Tujuan pendidikan karakter adalah menggali potensi diri siswa secara personal dan mengutamakan kemampuan dalam bersikap. Pendidikan karakter ini sangat penting guna menggali bakat-bakat tersembunyi pada masing-masing siswa. Karena setiap siswa pasti punya potensi, bakat, dan kecerdasan di bidang yang berbeda-beda dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Siswa yang tidak pandai dalam satu bidang pelajaran berarti ia bodoh. Dalam hal lain, dia pasti punya kemampuan di atas rata-rata. Seseorang tidak ditentukan dari pintar atau tidaknya ketika dia berada di dalam kelas. Guru juga tidak boleh memberi label bodoh kepada seorang siswa bila tidak pintar dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Melalui pembuatan kurikulum pendidikan terbaru, pemerintah berusaha memberikan pendidikan karakter ini. Sikap dan karakter toleransi terhadap perbedaan agama, suku, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat juga dimasukkan dalam pendidikan karakter. Di samping itu, diharapkan pendidikan karakter juga bisa membekali siswa untuk masa depannya yang lebih baik. Di zaman globalisasi sekarang, siswa harus mempunyai kemampuan atau skill khusus tertentu. Perkenalkan, nama saya Maxel Davison. Saya ingin mempresentasikan teks eksposisi yang sudah saya buat. Teks eksposisi yang sudah saya buat berjudul Penyebaran Virus COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang.
penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat, bukan hanya menyerang warga di negara asalnya, virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatatkan adanya korban di tempat mereka, tak sedikit dari antaranya yang berujung kepada kematian. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi, diperlukan kerja keras seluruh negara. Teks eksposisi Banjar merupakan salah satu peristiwa sekaligus bencana penggunaan dan mengalirnya ke lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir di tempat tersebut. Banjir dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya rumah, pohon, lahan, dan lain-lain. Faktor penyebab banjir. Banjir terjadi karena ulah manusia yang lalai dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Biasanya banjir disebabkan oleh faktor air meluap dari saluran sungai, bendungan, ataupun kali. Air juga dapat meluap karena ulah manusia yang biasanya membuang sampah sembarangan, sehingga saluran pun tersumbat. Akhirnya dapat menimbulkan luapan air karena tempat ke daerah tinggal. Maka dari itu, seluruh orang yang tinggal di daerah banjir harus dapat mengatasi bencana itu. Menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting dan nantinya dapat menguntungkan kita juga, karena menjaga lingkungan agar kita terjamin hidup tidak diiringi bencana lagi. Dengan cara menjaga lingkungan, kita dapat mengurangi bencana ini, tetapi kita juga memerlukan sikap gotong royong untuk mengatasi bencana ini, karena apabila kita mengatasinya secara individu, mungkin cara kerja akan berat dan sulit. Maka dengan kerjasama, hal ini dapat diatasi dengan mudah. Setelah ini, hasilnya pun dapat membuat kita lebih nyaman, karena tidak ada lagi bencana yang datang, dan kalaupun hal ini sudah teratasi, kita jangan melupakan untuk menjaga lingkungan agar tetap terlihat nyaman dan asri. COVID adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebuah pandemi. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat, bukan hanya warga di negara asalnya. Virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Sore, perkenalkan, nama saya Ferdinand. Saya dari kelas 10 TKJ B. Saya akan membaca teks eksposisi. Judul: Virus Corona atau yang disebut COVID-19. Tesis: COVID-19 adalah sebuah penyakit virus yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat menyebar sehingga dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Argumentasi: pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, melainkan penyebaran virus ini sangat cepat, bukan hanya menyerang di negara Wuhan, Cina,
tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Penegasan ulang. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan secara cepat, dan kita juga dapat mencegah penularan virus ini dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Julianto, alumni SMP Negeri 23 Sigi. Judul teks eksposisi saya yaitu virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Tesis: COVID adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan orang, penyakit ini dengan cepat menyebar sehingga dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Argumentasi: pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, melainkan penyebaran virus ini sangat cepat, bukan hanya menyerang di negara Wuhan, Cina, tapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Penegasan ulang. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan secara cepat. Demikian teks eksposisi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcel Agung dari kelas 10 TKJB. Saya ingin mempresentasikan jawaban bahasa Indonesia saya. Teks eksposisi, judul, manfaat dan kegunaan minum air. Tesisnya, salah satu yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari hidrasi. Argumen: rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh per hari. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Selain itu, minum air putih setiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Penegasan ulangnya, membuat target minum sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keseharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih.